Jadi saya juga ngomong ke anak-anak saya, kalau makan jeruk sekalian kulitnya nak, biar nggak menu-menu tempat sampah, ya, kira-kira begitulah. Ya kita menghimbau kepada semua masyarakat Kabupaten Pasuruan, baik yang di rumah, yang di jalan, kalau menemukan tumpukan-tumpukan sampah yang tidak tertangani, tidak apa-apa diviralkan, karena itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah daerah juga bersama DPRD juga sudah punya program dan menganggarkan untuk tindakan-tindakan pembersihan sampah. Kalau kita mendapat masukan, laporan dari masyarakat, kita juga terima kasih. Juga dalam rangka untuk membersihkan wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan yang penting akan menjadi masalah serius bagi masyarakat di Prigen kalau memang hutan dijadikan perumahan. Ini padahal sumber air memang berada di sana kan gitu. Sebagai wilayah-wilayah sana itu kan memang sumber airnya dari atas. Nah itu nanti kalau misalkan benar-benar terjadi ya, masyarakat pasti marah kan gitu. Nah kita tentunya mengikuti apa kata masyarakat, karena kita wakilnya rakyat ya, kita mengikuti apa kata masyarakat. Industri meningkat, kalau tidak ada pengawasan, bagaimana jadinya? Lingkungan akan menjadi rusak. Kemudian kalau lingkungan juga tidak diawasi, ya bagaimana? Artinya sama-sama dipentingkan keduanya itu, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Hung Ulun Basuki Langga. Tanggung Basuki. Sahabat Potret Media, pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama kita di acara Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tentunya ya. Terutama di bulan suci Ramadan ini, semoga tetap bersemangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Dan saat ini sudah hadir bersama kita para wakil rakyat yang sudah siap menemani ruang dengar dan juga ruang pandang kita pada program Jawara kali ini. Mari kita sapa bersama-sama 3 sosok penting yang mendedikasikan waktu dan pemikirannya pada hari ini untuk masa depan pembangunan Kabupaten Pasuruan. Telah hadir bersama kita yang kami hormati Mas Yusuf Daniel, atau biasa akrab dipanggil dengan Mas Daniel. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas. Dan yang kami hormati juga telah hadir bersama kita Mas Adib Goni Atkon, atau biasa dipanggil dengan Mas Adib. Waalaikumsalam Mas. Dan selanjutnya ada yang kami hormati pula Bapak Muhammad Aminuddin, atau biasa dipanggil dengan Gus Ahmad. Selamat siang. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya, kehadirannya untuk bisa berbagi pemikiran bersama dengan Potret Media, sahabat Potret Media yang ada di rumah. Kali ini kita akan membahas satu titipan besar nih, Mas. Bahwasanya Pasuruan dengan kelestarian lingkungan hidupnya yang mana harus kita jaga bersama begitu ya. Nah, untuk itu sebagai pembuka jagongan kita pada siang hari ini, Mas Yusuf Daniel, kita tahu bahwasanya Pasuruan ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa di tengah dengan perkembangan industrinya yang juga pesat. Nah, ini bagaimana sih kiranya langkah untuk bisa menyeimbangkan antara perkembangan industri dan juga kelestarian alam ini, bagaimana Mas? Baik, terima kasih sahabat Potret Media dimanapun berada. Terima kasih Mbak Niswa. Kita memahami dan mengetahui bahwa Kabupaten Pasuruan dengan wilayah yang cukup luas, dengan segala potensi alam, sumber daya manusia yang terus berkembang, kebutuhan industri, masuknya investasi akan menjadi perhatian kita. Dengan masuknya investasi ini, kita bersinergi pemerintah daerah, juga legislatif, DPRD, kepingin menyambut para investor ini dengan senang hati, karena bagaimanapun kedatangan investor ini di Kabupaten Pasuruan juga akan yang pertama mempengaruhi dampak ekonomi masyarakat, ekonomi perdagangan, ekonomi pemerintahan dan lain-lain. Juga akan mempengaruhi pendidikan, juga akan mempengaruhi kebutuhan perumahan, perkembangan perumahan
dan lain-lainnya. Untuk itu kita merancang sebuah peraturan daerah atau apapun yang bisa mendukung masuknya investasi di wilayah Kabupaten Pasuruan, baik itu industri ringan, industri menengah, dan industri berat. Namun juga kita mengingat bahwa wilayah Kabupaten Pasuruan ini adalah wilayah dengan tangkapan air atau lahan konservasi resapan air yang cukup besar, terutama di daerah pegunungan di wilayah selatan dan di wilayah barat. Untuk itu kita bersama pemerintah Kabupaten Pasuruan, kita yang di DPRD selalu saling mengingatkan dan bersinergi dalam rangka menyambut investor ini agar tetap masuk dan nyaman berinvestasi di Kabupaten Pasuruan. Namun kekayaan alam kita, kelestarian alam kita juga akan tetap terjaga. Untuk itu kita pentingnya juga membuat seperti tata ruang yang khusus memang untuk wilayah industri, untuk wilayah perumahan, untuk wilayah perkebunan, untuk wilayah pertanian, baik pertanian darat dan perikanan laut, perikanan darat. Ini kita buat semacam wilayah-wilayah tertentu yang tujuannya untuk memudahkan investor ini untuk berinvestasi di Kabupaten Pasuruan sekaligus tetap menjaga kelestarian alam Kabupaten Pasuruan. Artinya keduanya juga sama-sama penting. Iya, sama-sama kita perhatikan. Terima kasih. Nah, untuk itu bahkan sampai saat ini juga tetap ada pengawasan, begitukah? Nah, bagaimana bentuk pengawasan dari DPRD Kabupaten Pasuruan ini? Mungkin bisa dari Gus Amak bisa menyampaikan bentuk pengawasan kepada industri. Begitu. Seperti kata beliaunya tadi, keduanya itu sangat penting bagi kita semua, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Di situ adanya investasi itu bisa mendongkrak perekonomian, pendidikan, dan lain-lain. Juga menjaga kelestarian tidak kalah pentingnya. Sehingga dengan adanya seperti itu perlu juga adanya pengawasan. Sehingga ya kan industri meningkat. Kalau tidak ada pengawasan, bagaimana jadinya? Lingkungan akan menjadi rusak. Kemudian kalau lingkungan juga tidak diawasi, ya bagaimana? Artinya sama-sama dipentingkan keduanya itu, seperti itu. Nah. Oke, baik. Terkait dengan industri ini, Mas Adip, ini seringkali masyarakat itu mulai dari Gen Z, Gen Alpha, Baby Boomer, Milenial, begitu ya, yang aktif bermedia sosial ini seringkali menyampaikan keluhan tentang limbah industri yang ada yang masih yang tidak tertangani. Nah, itu bagaimana respon dari DPRD Kabupaten Pasuruan ini untuk menanggapi fenomena tersebut? Ya, setiap ada aduan dari masyarakat selalu kita tindak itu, Mbak. Kita tindak lanjuti. Masyarakat ini memang juga sebagai pengawas juga tentunya ya, karena yang berhadapan langsung dengan pelaku-pelaku industri kan gitu. Jadi setiap aduan itu menjadi sangat penting untuk fungsi kita sebagai DPRD, sebagai pengawas. Nah, ini kalau ada masukan atau aspirasi atau aduan dari masyarakat, itu bisa menjadikan pintu masuk bagi kita untuk mengawasi pelaku-pelaku usaha tersebut yang memang ada pelanggaran gitu. Jadi ketika masyarakat ada aduan, ya kita tindak lanjuti seperti kita sidak langsung ke tempatnya, kita koordinasi dengan dinas terkait untuk yang lebih bisa mengontrol perusahaan tersebut kalau ada pelanggaran kan gitu. Jadi kita sebagai wakilnya masyarakat ini bekerja di atas untuk menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar itu tadi ya. Sebagai masyarakat yang di lapangan atau di bawah itu sebagai informasi untuk kita, untuk ya informan lah itu untuk kita supaya kita bisa bekerja semaksimal mungkin untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang tidak tertib itu. Artinya semua masyarakat juga bisa berikut andil dalam menjaga kelestarian begitu ya. Kita berharap memang masyarakat aktif juga, tidak menunggu kita. Kita kan terbatas ya, cuma ada betul. 50 orang kan gitu. Kalau masyarakat kan yang sudah di tempatnya masing-masing ini kan bisa langsung yang menyentuh langsung kan gitu. Kita yang menindaklanjuti nanti. Siap. Baik, kita sangat berharap untuk masyarakat juga ini.
Ada Terima kasih. regulasi berarti ada sanksi begitu ya Pak. Pastinya Nah begitu. ini kiranya bentuk sanksi seperti apa sih bagi pelaku industri ini yang tidak dengan baik begitu mengelola limbahnya ini bagaimana? Mungkin dari Mas Daniel atau Gus Noman? Oke. Setiap kegiatan pasti ada aturan, juga ada larangan gitu. Terkait dengan lingkungan, ada memang beberapa peraturan baik itu dari pusat sampai ke daerah yang mengatur tentang tata lingkungan, tata kelola lingkungan, juga tentang tata kelola berusaha. Di Kabupaten Pasuruan, perusahaan juga dilindungi dengan Perda. Perda ini juga mengatur tentang aturan dan larangan. Ketika beberapa perusahaan ini melanggar aturan yang sudah ditetapkan, biasanya ini kalau lingkungan hidup ya, terkait masalah limbah biasanya. Betul. Baik itu limbah cair, limbah padat, limbah gas, atau mungkin bau ya, warna gitu ya. Yang sering kita serahkan bau Mas ya. Bau, Iya, bau. iya. Karena Yang paling begitu banyak itu lewat, Paling banyak itu pasti bau bau. gitu. Kemudian yang kedua tentang pencemaran air ya. Kita Air, sering ya. sidak-sidak waktu itu kan Sungai, ya. ya. Ya, kasihan juga para warga, sumur-sumurnya juga terpengaruh. Tercemar. Bagi yang pertanian juga terpengaruh, apalagi yang di pesisir tambak juga. Kita kan sering ya waktu itu sidak gitu ya. Ya. Oke. Ya, itu tentu saja ada tindakan-tindakan tegas dari pemerintah daerah yang kami dari DPRD juga sering melakukan sidak pantauan secara langsung, nggih. ya. Sering kita Mas ya. Ya, Waktu itu sering sampai kita. baju kita itu berbau-bau limbah semua. Ya, betul. Masuk ke mobil, Luar biasa. baunya nempel di mobil sampai 2 minggu gitu ya. Turun langsung. Ya. gitu. Yang parah. Ya terus bahwa kita juga tetap akan menggandeng dinas terkait OPD yang dalam hal ini terkait dengan penegakan Perda, dinas DLH sebagai pengawas dan dinas Satpol PP sebagai penegak Perda. Yang akan dilakukan pembinaan kepada si perusahaan yang kurang taat ini, diharapkan dengan pembinaan ini bahwa perusahaan ini dalam pengelolaan limbah akan menjadi lebih baik. Tapi kita pernah ya waktu itu ke wilayah barat ya, Ya. saya nggak bisa nyebut namanya ya. Tetap bandel ya Mas ya? Ya, Mas. Tetap bandel. Akhirnya diambil tindakan tegas. Saluran pembuangan limbahnya ditutup oleh Satpol PP, kemudian izin operasionalnya ditinjau kembali gitu ya. Tinjau kembali, tapi tidak sampai memberhentikan proses karena juga terkait banyak karyawan yang kerja di sana. Nah, kemudian limbah yang sudah dibuang itu kita juga harus diuji betul, Mbak. Diuji lab betul, kalau memang kadarnya di atas ambang batas ya harus di stop. Membahayakan. Nggih. Beberapa perusahaan yang kita sidak Mas ya. Ya. Nggih, Bapak ini saya Ya, dulu rombongan ke sana masih bandel gitu ya. Akhirnya kena 2 aturan yang memang harus ditegakkan. Yang pertama aturan perdanya tentang izin operasional, yang kedua tentang pencemaran lingkungan, dan ini sanksi pidananya jelas. Nah, yang sebetulnya kami tidak ingin ya Iya. merepotkan investor seperti itu, tapi ini kalau investornya nakal, bandel gitu ya. Nah, ya Dampaknya nanti buruk begitu. tindakan tegas ini dalam rangka untuk memberikan efek jera gitu ya, sehingga tidak ditiru oleh pengusaha yang lain. Iya, iya. Singkatnya gitu kira-kira. Iya, supaya bisa seimbang, tetap menjaga Nggih. keseimbangan kelestarian lingkungan Nggih, kita betul. begitu ya, Pak. Ya. Menyambung hal tersebut nih, Mas Adip nih, kita tahu Pasuruan adalah penyangga air yang luar biasa ya. Namun masih terdapat kekhawatiran soal penurunan debit air. Nah, bagaimana sih langkah nyata dari DPRD Kabupaten Pasuruan untuk bisa menjaga sumber mata air kita di wilayah atasnya terutama? Oh ya, untuk itu kalau dari DPRD yang membuat ini Perda tentang tata ruang. Jadi ketika ruang-ruang yang terbuka hijau itu kalau sudah menjadi ketetapan sebagai ruang hijau ya tidak boleh digunakan untuk industri, perumahan atau dan lain sebagainya. Harus sebagaimana fungsinya. Jadi terus melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang memang penyangga air itu. Nah, seperti sekarang ada fenomena di dapil saya juga ini ya di daerah Prigen. Iya. Nah, ini kan sedang perumahan fenomenal ini ya, mau dibangun perumahan. Iya. Nah, ini kan akan menjadi masalah serius bagi masyarakat di Prigen kalau memang hutan dijadikan perumahan. Nah, ini padahal sumber air memang berada di sana kan gitu. Kan sebagai wilayah-wilayah sana itu kan memang sumber airnya dari atas. Nah, itu nanti kalau misalkan
benar-benar terjadi ya, masyarakat pasti marah kan gitu. Nah, kita tentunya mengikuti apa kata masyarakat karena kita wakilnya rakyat ya, kita mengikuti apa kata masyarakat. Jadi sama-sama menjaga untuk itu gitu. Berarti supaya industri yang dibangun di Kabupaten Pasuruan ini tidak sampai mengorbankan hak dari warga begitu. Betul, ya. Betul Luar itu. biasa. Intinya di situ masyarakat yang utama. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Lalu Gus Ama, ini kira-kira kalau tadi bahas tentang industri besar begitu ya. Ini tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, ini kiranya apakah ada rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan ini untuk pengelolaan sampah yang lebih modern? Gus, boleh dijawab. Betul. Memang apa namanya, ketika kita berbicara sampah itu sangat kompleks sekali ya. Itu ada kaitannya dengan industri, ada kaitannya dengan sampah masyarakat sendiri. Seperti yang kita tahu ya Pak Ketua ya, dulu kapan hari kita ke Malang, kita ke pengolahan sampah itu sangat bagus sekali. Itu artinya sampah di situ dipilah. Nah itu kalau bisa, misalnya ya di rumah tangga itu ada tempat sampah pemilahan di situ, kayak misalnya yang 3 warna biasanya. Itu perlu dioptimalkan. Itu sangat bermanfaat sekali, meskipun kelihatannya remeh, kan. Betul. Tapi itu sangat bermanfaat sekali ketika sudah ada seperti itu, sampah sudah dipilah. Nah, kita itu juga pengolahannya itu sangat mudah sekali, efektif seperti itu. Jadi gampang untuk mengolahnya seperti itu. Jadi bisa diawali dari rumah tangga supaya bisa lebih efektif pengolahan. Dan untuk pemanfaatannya ini kiranya di wilayah Kabupaten Pasuruan sendiri ini solusi untuk pemanfaatan sampah limbah sampah di rumah tangga ini seperti apa yang bisa disarankan kepada masyarakat ini? Ya harus pandai-pandai kita untuk bersosialisasi kepada masyarakat bahwasanya sampah ini ya bisa diambil manfaatnya, juga bisa membahayakan bagi kita sendiri. Apa misalnya kalau membuang sampah sembarangan gitu, misalnya ke sungai atau yang bisa menyebabkan banjir dan lain-lain. Nah, untuk manfaatnya juga bisa didaur ulang lagi sehingga bisa menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kita. Memang sampah ini menjadi problematika besar ya, jangan di Kabupaten Pasuruan skala nasional. Harus pandai-pandai dari dinas terkait misalnya teruslah bersosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti itu. Baik. Nah, sampah dari limbah industri ini juga lumayan ini besar jumlahnya. Limbah rumah tangga ini sangat besar sekali di Pasuruan. Iya, luar padat. Selanjutnya ini mengenai optimalisasi TPS 3R. Apakah di wilayah Kabupaten Pasuruan ini sudah cukup meratakah atau masih ada beberapa wilayah yang mungkin belum mengajukan atau memang harus ada pengajuan terlebih dahulu nih? Mungkin bisa dijawab dari Mas Daniel. Sepengetahuan kami tentang terkait pengelolaan sampah, yang dimana di beberapa desa dan kelurahan dan kecamatan ada dibangun TPS 3R, tempat penampungan dan pengelolaan pemilahan sampah itu ya. Desain itu kan begini, berdirinya sebuah TPS 3R itu juga mengikuti daripada kemandirian masyarakat di desa atau di wilayah itu. Ketika di sana sudah dibentuk semacam paguyuban atau perkumpulan pengelola sampah atau bank sampah di desa ini, maka itu perlu didukung oleh pemerintah dengan pembangunan TPS 3R itu, termasuk tentu saja dengan peralatannya yang dibutuhkan, semacam kendaraan angkut roda 3 tosa atau gerobak sampah, dan mungkin ada alat-alat lain semacam pemilah sampah begitu. Dan itu merupakan cikal bakal yang bagus. Dari hulunya dulu dari rumah tangga, kemudian ke bank sampah, kemudian ke TPS 3R. Di Kabupaten Pasuruan ini sudah mungkin ratusan ya Mbak. TPS 3R Ingat saya itu data di DLH itu ratusan adanya TPS 3R. Karena tidak hanya di tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa kelurahan TPS 3R ada. Sudah ada yang bahkan mandiri juga untuk pengadaan TPS ini ya. Terkait dengan anggaran untuk pengadaan armada kebersihan nih, Mas Adi mungkin bisa dibantu. Apakah prosedurnya seperti apa sih begitu untuk penganggaran ini, atau memang sudah dianggarkan dari DPRD ini sampai ke tingkat desa begitu?
Kalau untuk pengadaan alat angkut Armada sampah kebersihan. ya, armada kebersihan, biasanya permintaan dari desa itu yang diutamakan prioritas karena sudah ada permintaan. Kalau memang dari desa tidak ada ya, dari hasil investigasi dari DLH di tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi tempat-tempat yang membutuhkan sangat untuk kebutuhan kendaraan pengangkut sampah atau kebersihan itu yang diutamakan. Jadi memang ada prioritasnya. Jadi tidak, karena anggaran kita ini kan terbatas ya. Jadi tidak semuanya bisa dipenuhi, tidak bisa semuanya langsung diberikan gitu. Jadi ada prioritasnya. Nanti prioritas ini yang mana nanti disurvei sama dinas terkait, mana yang paling membutuhkan, itu nanti yang diberikan lebih dulu gitu. Faktor yang untuk prioritas itu tadi kiranya apa aja? Kalau prioritas Dilihat dari apanya kita? Biasanya belum ada bantuan dari pemerintah. Mereka masyarakat masih mandiri pengadaan kendaraannya seadanya itu. Ada yang masih gerobak dorong, nah itu dibutuh bantuan untuk yang roda 3 misalkan. Nah, ini biasanya pemerintah memberikan yang roda 3 itu tadi untuk pengangkut sampah ke TPS 3R-nya. Mungkin juga hasil survei dari dinas terkait, misalnya di daerah tersebut masih kekurangan armada, ya kita bisa bantu seperti itu. Artinya ada yang juga dari Jadi banyak faktor ada ya. yang memang ada skala prioritas. Skala prioritas. Seperti itu. Dari Dewan sendiri juga ada aspirasi untuk itu. Tapi di dapilnya masing-masing, tidak bisa antar dapil. Ya, untuk penyerapan permintaan itu berarti melalui dapil masing-masing. Iya, dapil masing-masing kalau lewat Dewan. Ya, jalur pokir ya. Jalur pokir kita itu ada, tapi lewat daerah pilihan sendiri. Gitu. Baik. Nah, ini kiranya bagaimana sih kiat-kiat yang bisa masyarakat terapkan juga di rumah terkait dengan kesadaran akan kelestarian hidup dengan mengurangi sampah ini? Bagaimana, mungkin dari Gus Ama atau dari Mas Jari? Ya, mungkin diawali dengan hal kecil dulu lah. Ya, taruh misalnya anak kecil, anak-anak kita makan makanan ringan. Ayo Mbak, ayo Dek, sampahnya kalau perlu dibuang di tempat sampah. Saya saja kalau di rumah seperti itu sama anak saya, kalau misal di jalan, ayo sampai dibuang ke tempatnya. Dari hal-hal kecil dulu. Misalnya ya kayak kita makan, kita ada makan makanan ringan, dari hal kecil dulu ya. Sesuatu itu kan dimulai dari hal kecil dulu, kebiasaan kecil itu kita jadi biasa, akhirnya hal-hal besar kita tunjukkan seperti itu. Lebih ringan begitu. Lebih ringan. Sudah terbiasa sejak kecil. Gitu. Di masyarakat seluas Kabupaten Pasuruan ini masih ada aja kadang orang buang sampah popok ke sungai seperti itu. Kadang kita yang melihat begitu bingung, pengaduannya itu kemana begitu. Nah, ini mungkin bisa memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin juga ikut andil begitu dalam menyadarkan masyarakat lain. Ini laporannya ini bagaimana, kemana begitu arahnya. Kalau hari ini kan no viral no justice ya. Begitu. Harus diviralkan dulu. Kekuatan netizen begitu. Kalau ingin cepat ditangani ya viralkan dulu. Begitu ya. Misalnya ya kita menghimbau kepada semua masyarakat Kabupaten Pasuruan, baik yang di rumah yang di jalan, kalau menemukan tumpukan-tumpukan sampah yang tidak tertangani, tidak apa-apa diviralkan, karena itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah daerah juga bersama DPRD juga sudah punya program dan menganggarkan untuk tindakan-tindakan pembersihan sampah. Kalau kita mendapat masukan, laporan dari masyarakat, kita juga terima kasih. Juga dalam rangka untuk membersihkan wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan yang penting, kita juga menghimbau kepada semuanya bahwa sampah ini adalah masalah paling fundamental ya. Di setiap tingkatan ada, mulai dari rumah tangga ada sampai ke perusahaan ada. Ya pinter-pinternya kita lah ya, untuk mengelola sampah, memilah, membuangnya juga tidak boleh sembarangan. Apalagi sekarang ada MBG begitu ya, banyak sampah yang bisa dijadikan kompos. Kompos begitu ya. Terus kita juga kepingin ya, kita meminta kepada pemerintah pusat dalam rangka membuat aturan regulasi yang bersifat nasional terkait dengan masalah bungkus.
Karena sampah ini yang paling banyak kan dari bungkus ya. Ya, plastik. Ya, bungkus plastik, bungkus kertas ya. Kita kepingin dari pemerintah pusat itu ada regulasi bahwa semua bungkus makanan, bungkus apapun itu dia bisa recycle, ya kan? Artinya bahan-bahan yang bisa larut sendiri atau hancur sendiri karena proses waktu. Dan itu tentu saja pastinya bukan aluminium, bukan besi, bukan plastik. Mungkin bahan-bahan sintetis lainnya, mungkin dengan kekuatan bungkus yang sama, tingkat higienis yang sama, tapi bisa larut oleh waktu, recycle loh kan. Iya. Sementara ini kan paling sulit itu Mbak ya. Iya, betul. Plastik itu paling sulit. Yang Betul. friendly untuk natural gitu ya. Terus beberapa makanan kan sekarang juga ada sih memang kemasannya dari kertas. Kertas itu recycle-nya tidak lama, seminggu sebulan udah hancur sendiri. Jadi saya juga ngomong ke anak-anak saya, kalau makan jeruk sekalian kulitnya nak, biar nggak menemui tempat sampah ya, kira-kira begitulah. Sama dengan makan apel sekalian kulitnya ya Pak. Makan apel sama kulitnya, makan anggur sama kulitnya. Butuh kesadaran masyarakat. Termasuk makan durian sama kulitnya gitu ya. Masya Allah. Ya namanya juga jajanan ya pemirsa ya, memang harus dibumbui dengan bercanda supaya tidak tegang begitu. Apalagi puasa-puasa gini, bawaannya ngantuk aja begitu ya Pak ya. Luar biasa. Terkait dengan keterbukaan DPRD menerima aduan warga begitu tadi ya, bila mana ada demonstrasi ini secara langsung, pernahkah ada demonstrasi secara langsung terkait dengan sampah sejauh ini Pak? Pernah ya? Pernah ya. Sering kayaknya. Sering nggak? Ya aduan, terus apa namanya itu, mempertemukan itu juga sering. Mediasi. Tetap terbuka lah ya. Anggota dewan dengan masyarakat gitu ya. Jadi satu sebetulnya. Artinya budaya lingkungan di Kabupaten Pasuruan ini sudah ada regulasinya mulai dari tingkat bawah begitu ya hingga tingkat atas begitu ya, hingga ke industri-industri besar. Sahabat Potret Media yang ada di rumah, sebagai penutup jagongan kita pada hari ini, Bapak-bapak, mohon berkenan untuk bisa menyampaikan nih kepada masyarakat dan juga para pelaku usaha di Kabupaten Pasuruan supaya harmoni dengan alamnya ini bisa terwujud. Mungkin dari Mas Yusuf Daniel dulu terkait dengan regulasi atau penekanan ketaatan regulasi kepada pelaku industri ataupun masyarakat, mungkin pesan yang bisa disampaikan. Terima kasih sahabat Potret Media. Bahwa kita tahu regulasi sebetulnya sudah ada. Nah, bagaimana regulasi ini bisa dipahami dan dilaksanakan dan ditaati oleh kita semua, warga Kabupaten Pasuruan, juga para pelaku industri. Kami dari DPRD sudah sering melakukan sosialisasi tentang aturan-aturan itu. Harapan kita bahwa masyarakat dari semua golongan, pelaku usaha, pelaku industri bisa memahami regulasi tentang bagaimana kita menjaga lingkungan hidup, bagaimana tata kelola pengolahan sampah, bagaimana tentang aturan-aturan yang bisa menjaga kelestarian hidup. Kalau ini semua dipahami, insya Allah Mbak, insya Allah masalah persampahan akan mudah diatasi, masalah lingkungan hidup juga akan tetap terjaga. Harapan kami begitu. Ya, luar biasa. Selanjutnya pesan yang mungkin disampaikan dari Mas Adip ini terkait dengan kepada masyarakat ataupun pelaku industri ya, terkait dengan keterbukaan DPRD dalam menerima aspirasi. Gitu. Ya, terima kasih ya sahabat Potret Media. Memang persoalan sampah ini, persoalan lingkungan ini masalah kita bersama. Jadi tidak bisa ditujukan kepada satu lembaga tertentu yang untuk bertanggung jawab gitu. Jadi tanggung jawab kita bersama. Tentunya kita sebagai anggota dewan yang di DPRD ini membuka dan terbuka untuk masyarakat untuk pengaduan-pengaduan apapun tentang persampahan atau tentang lingkungan. Jadi kita sangat terbuka sekali. Setiap pengaduan apapun akan kita tindak lanjutin soal gitu. Jadi jangan diam-diam atau apa gitu. Jangan takut juga. Diviralkan aja enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Iya. Justru kita akan senang kalau ada yang melaporkan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan gitu.
karena fungsi kita sebagai pengawasan akan bisa jalan maksimal gitu. Terima kasih. Iya, Mungkin itu. boleh diviralkan. Iya, dengan boleh nanti diviralkan. akan ada perlindungan seperti itu Iya, bagi betul. yang melaporkan begitu. Betul. Baik. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya mungkin ada pesan yang disampaikan oleh Gus Ahmad terkait dengan pesan untuk masyarakat untuk menjaga budaya, akan sadar lingkungan supaya kita bisa melestarikan lingkungan ini. Sangat sederhana sekali bagi kita semua, seperti yang kata saya katakan tadi ya. Buanglah sampah pada tempatnya, udah selesai ini saja. Sudah ada Itu tempatnya saja. kan? Iya, singkat itu aja. Buanglah sampah pada tempatnya, udah. Jangan dibalik ya, janganlah tempat pada sampahnya. Jangan balik nanti. Udah, Oke, mungkin baik. itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak Ya, terima atas kasih. sharingnya ya, Sama-sama. atas waktunya Terima kasih. dan juga segala ilmunya yang sudah disampaikan pada pertemuan hari ini. Sahabat Potret Media yang ada di rumah ya, tak terasa beberapa waktu sudah kita menyelami pemikiran dan juga komitmen bersama para wakil rakyat kita yang luar biasa. Lingkungan bukanlah sekedar tempat kita berpijak hari ini, melainkan amanah yang harus kita jaga untuk masa depan anak cucu kita nanti. Terima kasih kepada Mas Yusuf Daniel, terima kasih. juga kepada Mas Adib dan juga Sama-sama, Gus terima Ahmad. kasih. Ya, sama-sama. Semoga Bapak-bapak selaku Komisi 3 dari DPRD Kabupaten Pasuruan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Kabupaten Pasuruan semakin harmonis begitu ya dalam menjaga lingkungannya untuk kemajuan Kabupaten Pasuruan tentunya. Saya Niswa Musadatul Gina selaku host pada hari ini ya, mewakili seluruh kerabat kerja Potret Media, mohon pamit undur diri. Atas segala kesalahan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena sudah menonton, like, subscribe, komen, dan juga share media kita. Mari terus menjaga harmoni dengan alam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.